Pembelajaran kali ini adalah agar peserta didik mampu memahami jenis dan sifat akar-akar persamaan kuadrat serta mampu menyusun persamaan kuadrat. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas mengenai jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Di sini, jika ada persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, maka nilai diskriminannya dapat kita cari dengan menggunakan rumus d sama dengan b kuadrat kurangi 4ac, di mana nilai b ini adalah yang ini ya, koefisien dari x, a-nya koefisien dari x kuadrat, dan c-nya adalah konstan di belakang. Ini kita sudah pernah cari di pertemuan 1. Kalau nilai D atau nilai diskriminan ini lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar real yang berlainan. Tapi kalau nilai D-nya ini sama dengan 0, persamaan kuadrat tersebut memiliki akar yang sama atau kembar, real dan rasional. Tapi kalau nilai D ini kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar real, atau dengan kata lain, kedua akarnya imajiner. Ini Ibu tidak akan bahas secara detail, silahkan dibuka modulnya. Bagaimana cara mencari nilai D ini cukup mudah ya. Sekarang kita akan lanjut bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat. Ada dua cara yang akan kita bahas. Yang pertama, cara faktor, dan yang kedua adalah cara rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Untuk cara faktor, jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a-nya tidak sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut bisa kita tuliskan dengan rumus ini, x kurangi x1 dikali dengan x kurangi x2 sama dengan 0. Contohnya, susunlah persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya 3 dan 8. Nah, 3 dan 8 ini itu adalah nilai x1 dan nilai x2, tapi kita belum memperoleh persamaan kuadrat ini, akar-akar ini milik siapa, milik persamaan kuadrat yang mana. Oke, kita jawab. Kita misalkan ini nilai x1 ya 3 dan nilai x2 nya adalah 8. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus, x kurangi x1 dikali dengan x kurangi x2 itu sama dengan 0. Maka kita ganti x1 nya dengan 3, kemudian x2 nya dengan 8 sama dengan 0. Kita kalikan, x kali x jawabannya x kuadrat, x kali negatif 8 jawabannya negatif 8x, negatif 3 dikali x berarti negatif 3x, negatif 3 kali negatif 8 berarti positif 24 sama dengan 0. Negatif 8x dan negatif 3x kan sejenis, maka kita gabung jadi x kuadrat kurangi 11x tambah 24 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat yang dimaksud. A-nya sama dengan 1, B-nya negatif 11, dan C-nya adalah 24. Paham ya? Kemudian kita masuk ke cara kedua. Bagaimana cara mencari persamaan kuadratnya jika nilai x1 dan x2 nya masih diketahui seperti yang contoh 1 ini, tapi menggunakan rumus ini. Kita cari dulu yang pertama penjumlahannya. Penjumlahan x1 x2 adalah negatif min B per A, dan perkalian x1 kali x2 hasilnya adalah c per A. Maka masukkan ke dalam rumus ini, x kuadrat kurangi dalam kurung x1 plus x2x tambah x1 kali x2 sama dengan 0. Kita coba untuk contoh yang masih sama dengan contoh yang ini. Ini kita anggap x1 nya adalah 3, x2 nya adalah 8. Maka kita cari dulu nilai x1 tambah x2. x1 tambah x2 berarti 3 tambah 8, hasilnya 11. Kemudian kita cari x1 kali x2, berarti kita kalikan 3 kali 8, hasilnya 24. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus persamaan kuadratnya, x kuadrat kurangi x1 tambah x2x tambah x1 kali x2 sama dengan turunkan x kuadrat kurangi, yang di dalam kurung ini penjumlahan hasilnya adalah 11. Mana aja di sini 11x tambah, nah yang di sini perkaliannya adalah 24 sama dengan 0. Lihat jawaban yang cara pertama dengan cara kedua sama ya, x kuadrat kurangi 11x tambah 24, A nya 1, B nya negatif 11, C nya 24.
Mudah ya, silahkan dipelajari lagi. Kemudian kita lihat contoh yang berikutnya jika kita diminta mencari persamaan kuadrat yang baru dari persamaan kuadrat yang lama. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat kurangi 6x tambah 8 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Nah, alfa dan beta ini kita anggap adalah x1, x2 untuk persamaan yang pertama. Kita cari dulu untuk x kuadrat kurangi 6x tambah 8 sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya dengan menggunakan boleh pemfaktoran, boleh rumus ABC atau melengkapkan kuadrat sempurna ya yang kita sudah pelajari di minggu lalu. Kita cari nilai A-nya di sini 1, B-nya negatif 6, C-nya 8. Ibu mau gunakan pemfaktoran, berarti kalau ini dikalikan hasilnya C, berarti C-nya 8, dan kalau ditambahkan hasilnya B, B-nya adalah negatif 6. Berapa dengan berapa kalau dikalikan hasilnya 8, tapi kalau ditambahkan hasilnya negatif 6. Oke, Ibu ambil 4 dan 2, ini 4 dan 2. Karena di sini negatif, berarti dua-duanya ini negatif. Negatif 4 kali negatif 2 adalah 8, negatif 4 tambah negatif 2 adalah negatif 6. Oke, kita masukkan ke sini. Ini x min 4 dan x min 2. Maka kita dapat x min 4 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Yang ini berarti x-nya sama dengan 4, yang ini berarti x-nya sama dengan 2. Berarti nilai alfanya adalah 4 dan nilai betanya adalah 2 karena untuk persamaan 1 akar-akarnya tadi alfa dan beta. Sekarang kita cari akar yang baru. Akar yang baru adalah alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Alfanya tadi berapa? 4 ya. 4 tambah 2 berarti 6. Betanya 2 tambah 2 berarti 4. Maka inilah nilai yang baru. Tinggal kita masukkan ke yang tadi yang di depan. Boleh cara faktor, boleh juga cara rumus kuadrat. Ibu gunakan cara faktor. Gunakan x min x1 dengan x min x2 sama dengan 0. Ibu gunakan rumus yang ini. Nah, x1-nya ini, x2-nya ini. Berarti ini kita masukkan x kurangi 6 dikali dengan x kurangi 4 sama dengan 0. Kita kalikan x kali x jawabannya x kuadrat, x kali negatif 4 jawabannya negatif 4x, min 6 kali x 6x, min 6 kali min 4 berarti plus 24. Hasilnya 0 ya, hasilnya ibu simpan di sebelah sini. Berarti ini x kuadrat min 4x min 6x berarti jadi min 10x tambah 24 sama dengan 0. Inilah jawaban untuk persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya adalah x plus 2 dan alfa plus 2 dan beta plus 2. Oke, paham sampai sini? Baik, silahkan dipelajari lagi. Pertemuan kali ini cukup singkat. Silahkan nanti latihannya dipelajari, dicoba di rumah. Ibu akan berikan tugas lagi seperti biasa ya. Dicek tugasnya di grup dan di Google Classroom. Oke, tetap semangat. Sekian kita ucap alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.